kalau kita sudah mendapatkannya, kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. Saya akan membacakan perikopnya terlebih dahulu. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-12 dibawa dalam judul hikmat yang benar. 1, 2, 3. Sungguh demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia, yaitu penguasa-penguasa yang akan dibinasakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menjadikan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalamnya? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita membahas tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, di mana bahwa Rasul Paulus memberitakan berita kebenaran dengan tidak berdasarkan pada hikmat manusia, melainkan ia membesarkan berita Injil, yakni penebusan melalui Kristus pada kuasa Roh Kudus, yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Rasul Paulus menyebut jemaat yang ada di Korintus sebagai orang-orang yang dikuduskan dan yang dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Tetapi mereka belum memahami sifat dasar sebagai orang Kristen, sehingga mereka memiliki sikap hidup yang berkelompok. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai pelayanan Kristus, yaitu bahwa pelayanan itu adalah satu di bawah pimpinan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16 ini, dibawa dalam judul yang diberikan oleh LAI hikmat yang benar. Tetapi pagi ini saya akan memberikan tema hikmat yang tersembunyi. Rasul Paulus menghendaki setiap orang Kristen memiliki pemahaman yang benar, sehingga iman Kristen tidak bisa didasarkan pada hikmat manusia. Sebab
oleh Tuhan. Oleh karena itu, apa itu hikmat yang benar? Apa itu hikmat yang benar? Yang pertama, hikmat yang benar adalah hikmat yang tersembunyi. Terdapat di dalam ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Hikmat yang benar adalah hikmat yang tersembunyi atau pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah, dan itu tidak terbatas. Hikmat yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, atau hikmat palsu yang bisa hilang, yang bersifat sementara dan yang fana. Iya, dunia ini, hikmat dunia ini mungkin kedengaran terlalu indah, terlalu manis, tetapi belum tentu itu akan membawa kita untuk mengenal kepada salib Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam nats sebelumnya mengkritik kesukaan jemaat yang ada di Korintus akan hikmat yang diajarkan oleh manusia. Meski demikian, bukan berarti bahwa Rasul Paulus memberitakan Injil dengan hikmat yang Rasul Paulus memberitakan Injil yang tidak mengandung hikmat sama sekali. Tetapi hikmat yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu bersifat rahasia, tersembunyi atau misterius, dan hanya dapat terbuka bagi mereka yang sudah matang atau yang sudah dewasa imannya. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-24, 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-24. 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-24 menuliskan, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua yang diselidiki oleh semua. Orang yang dewasa iman adalah orang yang tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Bukan lagi seperti anak kecil yang ketika dia menemukan barang apa saja langsung dimasukkan ke dalam mulut, tanpa dia berpikir bahwa apa yang dia masukkan itu berbahaya atau tidak. Rasul Paulus menekankan kepada kita di sini bahwa kita ini adalah orang-orang yang tahu membedakan mana hikmat yang berasal dari Allah dan mana yang bukan, yaitu kalangan orang-orang yang mengerti dengan benar tentang iman Kristen, yang telah mencapai kedewasaan di dalam perkara-perkara Allah. Orang-orang yang memandang ajaran itu sebagai ajaran ilahi dengan diterangi oleh Roh Kudus, sehingga dapat mempelajarinya dengan baik dan pada akhirnya menemukan hikmat yang sejati itu, hikmat yang suci yang hanya dapat dipahami melalui kenyataan Allah. Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya, apa itu hikmat yang benar? Hikmat yang benar yang kedua adalah menafsirkan hal-hal rohani. Ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Rasul Paulus tidak hanya mengingatkan jemaat yang ada di Korintus saja pada zaman itu, tetapi juga mengingatkan kita sebagai orang percaya dari zaman ke zaman. Bahwa karena Allah sudah menyatakan Roh-Nya kepada kita, oleh karena itu Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu yang ada di dalam pikiran Allah untuk bahkan hal yang tersembunyi sekalipun untuk menyingkapkannya bagi kita. Jadi apa yang diizinkan Allah untuk kita pahami itu saja yang
yang dapat kita pahami, bahwasanya kita ini manusia yang terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Seperti ilustrasi yang mengatakan bahwa ketika kita pergi ke laut dan membuat satu lubang, maka seberapa air yang tertampung di dalam lubang itu saja yang bisa dia tampung. Dia tidak bisa menampung semua air yang ada di laut tersebut. Begitu pula dengan pikiran kita. Apa yang Tuhan singkapkan untuk kita pahami, itu saja yang dapat kita pahami. Kita tidak bisa memahami semua pikiran Allah, karena Allah itu Allah yang tidak terbatas. Selain roh Allah itu sendiri, demikian roh yang kita terima bukanlah roh yang berasal dari dunia yang dapat binasa, melainkan roh yang kita terima itu berasal dari Allah, supaya kita mengetahui segala sesuatu yang disingkapkan Allah kepada kita. Oleh sebab itu, maka Rasul Paulus menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Dan Rasul Paulus berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi semuanya itu diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus. Kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dan 13 mengatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ya. Secara duniawi, manusia duniawi memang tidak mau menerima segala sesuatu yang berasal dari Allah. Mereka berpendapat bahwa menerima segala sesuatu yang dari Allah itu adalah sebuah kebodohan. Mereka tidak dapat dan tidak memahaminya, karena hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Filsafat dunia yang kita pelajari kadang membuat kita itu sombong dan menganggap salib itu sebagai suatu kebodohan. Dengan pengalaman spiritual yang begitu spektakuler, misalkan dia itu pintar bahasa roh, dia itu banyak karunia. Kalau sudah demikian, pasti dia akan berkata, apa sih itu salib? Saya ini kan hebat bahasa roh. Apa sih arti dari salib itu? Yang penting saya ini bisa bahasa roh. Yang penting saya ini banyak karunia. Saya tidak butuh salib itu. Bisa saja orang-orang dunia mengatakan seperti itu. Nah, di sini Rasul Paulus menekankan kepada kita orang-orang percaya masa kini yang telah menerima Roh Kudus, bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk memberitakan dan menerima kebenaran hikmat Roh, bukan dengan hikmat manusia. Jadi yang kita terima itu roh yang dari Allah, hikmat yang dari Allah, bukan hikmat manusia. Yang ketiga, apa itu hikmat yang benar? Yang ketiga adalah memiliki pikiran Kristus. Yang pertama, hikmat yang benar itu seperti apa? Yang pertama, hikmat yang tersembunyi. Yang kedua, hikmat menafsirkan hal-hal rohani. Dan yang ketiga, memiliki pikiran Kristus. Ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus? Mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus untuk memperoleh hikmat yang benar itu? Hikmat yang dari Allah, yakni hikmat yang tersembunyi dan rahasia, hikmat yang disembunyikannya
selama berabad-abad. Bahwa hikmat yang dari Allah itu sudah dirancangkan sebelum dunia dijadikan untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa segala sesuatu hikmat yang disembunyikan selama berabad-abad, bahwa segala sesuatu yang tidak dilihat mata, tidak didengar oleh telinga, dan belum muncul dalam pikiran manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Demikian, untuk mendapat hikmat yang benar, maka ada tiga sumber, yaitu hikmat, yaitu Allah, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Hikmat yang tersembunyi berasal dari Allah, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Hanya hikmat Allah saja yang dapat mengetahui hal-hal rahasia dan yang tersembunyi dari Allah sendiri melalui Roh Kudus yang mewujudkan pikiran Kristus terjadi di dalam hidup kita dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran duniawi menganggap bahwa salib sebagai kebodohan. Mana mungkin seorang yang mati di atas kayu salib menjadi juru selamat bagi orang berdosa. Sehingga di akhirnya di ayat yang ke-16 Paulus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui pikiran Tuhan selain dari apa yang diizinkan untuk kita ketahui. Oleh karena itu, milikilah pikiran Kristus. Berarti bertindak dan berperilaku seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Apalagi kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Bersikap dan berperilaku selayaknya hamba Tuhan. Jangan kita kalau di kampus saja atau di gereja saja biar kelihatan rohaninya, maka kita bersikap yang manis-manis. Sedangkan ketika di luar, aku bebas, gak ada yang mengawasi. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dimanapun kita berada, milikilah pikiran Kristus. Bertindak dan berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita adalah buku yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang itu akan menilai kita itu dari setiap sudut pandang. Duduk berdiri pun dapat dinilai. Hamba Tuhan kok begitu? Bisa saja itu kata itu keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita meneladani Rasul Paulus yang mengajar dan memberitakan hikmat yang dari Allah, yakni hikmat yang tersembunyi dan rahasia, yang bersifat suci, tidak dapat hilang, dan kekal. Hikmat yang disembunyikan oleh Allah selama berabad-abad untuk menunjukkan kemuliaannya dalam kehidupan kita sebagai manusia, bahwa segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak kita dengar, bahkan yang tidak kita yang berwujud dalam pikiran kita, itu yang disediakan Allah untuk kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, demikian untuk mendapat hikmat yang benar, maka ada tiga sumber yang akan menjadi pegangan kita, yaitu Allah, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Untuk kita dapat mengetahui rahasia Allah, maka kita harus membangun keintiman dengan Allah, sehingga apa yang diizinkan Tuhan untuk kita pahami dapat kita pahami bersama. Demikian renungan singkat dari saya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya undang berdiri.